Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harnelia dengan NIM S1 S1 22056, merupakan mahasiswa dari jurusan Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Sadoleo. Tujuan presentasi saya adalah untuk memenuhi tugas SMIT pada mata kuliah Sistem Operasi yang telah diberikan oleh Bapak dosen pengampu, Bapak Natalis Ransi. Baik, sekian perkenalan singkat dari saya. Sekarang saya akan memberikan outline presentasi saya. Pertama, saya akan membahas apa itu sistem operasi. Jadi, sistem operasi adalah program yang bertindak sebagai perantara antara komputer dan perangkat keras komputer. Definisi sistem operasi. Jadi, sistem operasi adalah pengalokasi sumber daya, yaitu mengelola semua sumber daya dan memutuskan antara permintaan yang bertentangan untuk efisien dan penggunaan sumber daya yang adil. Yang kedua, sistem operasi adalah program kontrol, yaitu mengontrol eksekusi program untuk mencegah kesalahan dan penggunaan komputer yang tidak benar. Kemudian, interupsi. Interupsi adalah suatu sinyal yang dihasilkan oleh perangkat keras atau perangkat lunak yang memberitahu sistem operasi bahwa terjadi suatu kejadian yang memerlukan perhatian segera. Ketika terjadi interupsi, sistem operasi akan memberhentikan tugas yang sedang berjalan dan menjalankan prosedur penanganan interupsi. Kemudian ada struktur I/O. Struktur I/O atau input-output struktur dalam sistem operasi adalah struktur data yang digunakan oleh sistem operasi untuk mengorganisir informasi yang terkait dengan operasi masukan atau keluaran. Struktur I/O digunakan untuk memfasilitasi proses masukan atau keluaran data dari dan ke perangkat keras seperti disk, keyboard, printer, dan sebagainya. Kemudian struktur sistem operasi, yaitu organisasi internal dari sistem operasi yang mencakup berbagai komponen yang bekerja sama untuk menjalankan tugas-tugas tertentu dalam menjalankan program dan mengelola sumber daya sistem. Kemudian komponen sistem operasi. Komponen sistem operasi yang pertama ada kernel, yaitu bagian inti dari sistem operasi yang bertanggung jawab untuk menangani interaksi antara hardware dan software. Kemudian yang kedua ada manajer memori, yaitu bagian dari kernel yang bertanggung jawab untuk mengatur penggunaan memori sistem oleh program yang sedang berjalan. Yang ketiga ada penjadwal, yaitu bagian dari kernel yang bertanggung jawab untuk mengatur urutan eksekusi program-program yang berjalan pada sistem. Yang keempat ada manajer file, yaitu bagian dari kernel yang bertanggung jawab untuk mengatur akses ke file dan direktori pada sistem. Yang kelima, ada drive perangkat keras, yaitu bagian dari kernel yang bertanggung jawab untuk menghubungkan antara perangkat keras dan sistem operasi. Kemudian yang keenam, ada antarmuka sistem, yaitu lapisan yang terletak di atas kernel dan memberikan antarmuka antara program aplikasi dan kernel. Kemudian yang terakhir, ada program utilitas, yaitu program-program yang dibuat untuk membantu pengguna dalam melakukan tugas-tugas tertentu pada sistem operasi. Kemudian pada bagian ketiga dijelaskan apa itu proses. Jadi konsep proses yaitu istilah umum yang digunakan dalam sistem operasi untuk merujuk pada program yang sedang berjalan dalam sistem. Yang kedua, bagaimana proses penjadwalan terjadi? Jadi, penjadwalan proses dilakukan oleh komponen penjadwal yang bertanggung jawab untuk mengatur antrian proses dan menentukan urutan-urutan eksekusi berdasarkan prioritas, keadaan, dan kebijakan penjadwalan. Kemudian, operasi pada proses. Jadi, sistem operasi menyediakan operasi-operasi pada proses yang memungkinkan pengguna untuk mengelola, dan memantau proses dalam sistem. Kemudian, ada sistem client-server. Jadi, sistem client-server adalah model komputasi yang melibatkan program klien yang meminta layanan atau sumber daya dari program server
yang menyediakan layanan atau sumber daya tersebut. Kemudian, selanjutnya ada konsep thread. Thread adalah sebuah alur kontrol dari sebuah proses. Suatu proses yang multi-thread mengandung beberapa perbedaan alur kontrol dengan ruang alamat yang sama. Keuntungan dari multi-thread meliputi peningkatan respon dari pengguna, pembagian sumber daya proses, ekonomis, dan kemampuan untuk mengambil keuntungan dari arsitektur multiprosesor. Nah, ada 3 nih perbedaan tipe dari model yang berhubungan dengan penggunaan dan kernel thread, yaitu one-to-one model, many-to-one model, many-to-many model. Kemudian, 3 perbedaan ini akan saya jelaskan. Yang pertama, model many-to-one, yaitu memetakan beberapa pengguna level thread hanya ke satu buah kernel thread. Kemudian yang kedua, model one-to-one, memetakan setiap thread pengguna ke dalam satu kernel thread berakhir. Kemudian yang ketiga, atau yang terakhir, yaitu model many-to-many, yaitu mengizinkan pengembang untuk membuat thread pengguna sebanyak mungkin. Konkurensi tidak dapat tercapai hanya karena satu thread yang dapat dijadwalkan oleh kernel dalam satu waktu. Kemudian ada thread Java. Java adalah unik karena telah mendukung thread di dalam tingkatan bahasanya. Semua program Java sedikitnya terdiri dari kontrol sebuah thread tunggal dan mempermudah membuat kontrol untuk multiple thread dengan program yang sama. Thread di Java dapat dibuat melalui 2 cara, dengan mengextend kelas thread auto atau dengan mengimplement runable interface. Siklus hidupnya dapat melewati 6 tahap. Yang pertama ada born atau baru dibuat, kemudian ada kedua ready, method start atau dipanggil, kemudian ada running yaitu diproses, blocked, wait atau metode wait dipanggil sampai menunggu notify atau notify all. Kemudian ada sleep yaitu selama milisekund yang ditentukan, dan date determinasi. Untuk menterminasi thread, terdapat berbagai cara, antara lain dengan memanggil thread interrupt, thread stop, thread destroy. Jika sebuah thread diinterrupt, maka seharusnya thread tersebut melepas segala sumber daya yang dimilikinya. Kedua cara lainnya tidak aman digunakan karena berpotensi menyebabkan deadlock. Kemudian, konsep penjadwalan. Konsep penjadwalan. Sebuah proses ketika sedang tidak dieksekusi ditempatkan pada antrian yang sama. Di sini ada 2 kelas besar dari antrian dalam sebuah sistem operasi. Permintaan antara masukan dan keluaran dan ready QW. Ready QW memuat semua proses yang siap untuk dieksekusi dan yang sedang menunggu untuk dijalankan pada CPU. PCB dapat digunakan untuk mencatat sebuah ready QW. Penjadwalan long term adalah pilihan dari proses-proses untuk diberi izin menjalankan CPU. Normalnya, penjadwalan long term memiliki pengaruh yang sangat besar bagi penempatan sumber daya, terutama manajemen memori. Penjadwalan short term adalah pilihan dari satu proses dari ready QW. Kemudian ada penjadwal CPU. Jadi penjadwalan CPU adalah pemilihan proses dari antrian ready untuk dapat dieksekusi. Penjadwalan CPU merupakan konsep dari multiprogramming di mana CPU digunakan secara bergantian untuk proses yang berbeda. Suatu proses terdiri dari 2 siklus, yaitu masukan atau keluaran burst dan CPU burst yang dilakukan bergantian hingga proses selesai. Nah, penjadwalan CPU dijalankan ketika proses dapat dilihat pada gambar, yaitu yang pertama ada running ke waiting time, yang kedua ada running ke ready state, yang ketiga ada waiting ke ready state, kemudian yang terakhir ada terminate. Nah, proses 1 dan 4 tadi adalah proses non-preemptive, di mana proses tersebut tidak bisa diinterrupt. Sedangkan 2 dan 3 adalah preemptive, di mana proses boleh diinterrupt.
Komponen yang lain dalam penjadwalan CPU adalah dispatcher. Dispatcher adalah modul yang memberikan kendali CPU kepada proses. Kemudian, pada materi ini dibahas algoritma penjadwalan 1. Yang pertama yaitu first come, first serve, yaitu algoritma ini mendahulukan proses yang lebih dulu datang, namun kelemahannya waiting time rata-rata cukup lama. Yang kedua ada shortest job first. Algoritma ini mendahulukan proses dengan CPU burst terkecil yang akan mengurangi waiting time rata-rata. Kemudian yang ketiga ada algoritma penjadwalan priority, yaitu algoritma ini mendahulukan prioritas terbesar. Kelemahannya, prioritas kecil tidak mendapat jatah CPU. Hal ini dapat diatasi dengan aging, yaitu semakin lama menunggu, prioritas semakin tinggi. Kemudian ada algoritma round robin. Algoritma ini menggilir proses-proses yang ada di antrian dengan jatah time kuantum yang sama. Jika waktu habis, CPU dialokasikan ke proses selanjutnya. Kemudian ada multilevel QW. Algoritma ini membagi beberapa antrian yang akan diberi prioritas berdasarkan tingkatan. Nah, tingkatan lebih tinggi menjadi prioritas yang paling utama. Kemudian ada multilevel feedback QW. Pada dasarnya sama dengan multilevel QW. Bedanya, pada algoritma ini diizinkan untuk pindah antrian. Selanjutnya ada algoritma penjadwalan 2. Proses waktu nyata adalah proses yang memiliki batasan waktu. Ciri-ciri proses waktu nyata yaitu deterministik, bersifat primitif, responsif, dan sulit berkolaborasi dengan virtual machine dan sistem prosesor jamak. Sistem waktu nyata dapat dibagi dua, yaitu sistem hard real-time dan sistem soft real-time. Kemudian ada dua jenis thread, yaitu kernel thread dan user thread. Kernel thread dijadwalkan oleh sistem operasi, sedangkan user thread dijadwalkan oleh perpustakaan thread. Perpustakaan thread menyediakan 3 jenis penjadwalan, yaitu SCHD-FIFO, SCHD-RR, dan SCHD-Order. Kemudian kriteria kinerja algoritma yang baik adalah yang pertama, maksimalisasi utilisasi CPU dengan respon time maksimal 1 detik. Yang kedua, maksimalisasi throughput sehingga rata-rata turnaround time menjadi sebanding terhadap total waktu eksekusi. Kemudian ada manajemen proses Linux. Kernel Linux mengawasi dan mengatur proses berdasarkan nomor proses Identification Number atau PID, sedangkan informasi tentang setiap proses disimpan pada deskriptor proses. Deskriptor proses merupakan struktur data yang memiliki beberapa status, yaitu task running, task interruptible, task uninterruptible, task stop, dan task zombie. Linux menyediakan 2 sistem call, yaitu fork dan clone. Fork memiliki fungsi untuk menduplikasi proses di mana proses anak yang dihasilkan bersifat independen. Sedangkan fungsi clone, selain menduplikasi dari proses induk, juga mengizinkan terjadinya proses berbagi ruang alamat antara proses anak dengan proses induk. Kemudian yang terakhir, yaitu sinkronisasi kernel Linux dilakukan dengan 2 solusi, yaitu yang pertama, dengan membuat normal kernel yang bersifat kode non-preemptible, yang dimana akan muncul salah satu dari 3 aksi, yaitu interupsi, page fault, atau kernel kode memanggil penjadwalannya sendiri. Kemudian yang kedua, dengan meniadakan interupsi pada saat critical section muncul. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan pada presentasi kali ini. Mohon maaf apabila terjadi salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.